Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu, sebab pada awal dunia Allah menciptakan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernah salah satu kesempatan saya iseng-iseng mencari dalam pencarian Google, saya mengetik cerai. Lalu muncullah keterangan yang ada di bawah. Pencarian itu menunjukkan cukup banyak biro-biro yang membantu perceraian. Jadi dimanapun, biro untuk cerai, agak banyak. Kemudian yang kedua adalah berita-berita tentang perceraian. Lebih-lebih para artis, tokoh-tokoh terkenal yang ada di televisi dan sekitarnya itu. Lalu setelah mencari iseng-iseng itu, saya bertanya-tanya, kok ada ya biro perceraian, biro yang membantu orang untuk berpisah. Tetapi kok tidak ada ya biro yang mengusahakan supaya keluarga-keluarga yang sedang diambang masalah atau karena masalah itu menjadi ingin pisah, itu lalu dipersatukan, dirukunkan kembali. Kok tidak ada? Dan tidak ada yang kemudian itu artis-artis setelah diberitakan itu ingin cerai, itu berakhir dengan baik, lalu menjadi rujuk lagi. Apa yang disampaikan di dalam bacaan Injil menjadi gambaran bagi kita semua, sesuatu yang harus dikejar oleh orang-orang Katolik, oleh kita semua murid-murid Tuhan. Meskipun konteksnya adalah sebuah ujian kepada Yesus, percobaan kepada Yesus, supaya menanggapi permasalahan cerai dari orang-orang Farisi. Dan meskipun tradisi Yahudi mengatakan orang boleh cerai, tetapi kita melihat bagaimana Yesus menegaskan sikapnya untuk membela kerukunan dalam hidup rumah tangga. Yesus ingin mendorong kita semua untuk mengusahakan kesatuan. Maka ungkapan yang seringkali kita dengar pada saat pernikahan, yang seringkali dicantumkan dalam buku-buku teks pernikahan, apa yang sudah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Inilah yang menjadi ungkapan dari komitmen dan kesetiaan kita semua
terlebih keluarga-keluarga Kristiani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua mengetahui bahwa ketika keluarga-keluarga ini menikah, keluarga-keluarga Katolik tentu saja tidak pernah terlepas dari yang namanya problem dan permasalahan. Ada dalam keluarga-keluarga kita yang namanya kesulitan, tantangan, karena perbedaan-perbedaan sifat antara seorang pria dan seorang wanita yang menikah. Tetapi janganlah itu menjadi alasan untuk berpisah. Ketika kita semua sadar bahwa secara manusiawi kita memiliki keterbatasan, keluarga-keluarga mempunyai titik yang terbatas. Tetapi mari kita semua sadar, keluarga-keluarga diharapkan selalu melibatkan Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam setiap perjuangan, persoalan kehidupan berkeluarga ini. Maka semoga kita semakin melibatkan kehadiran Tuhan dalam hidup berkeluarga kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad.